Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini kita akan menjawab suatu pertanyaan, apakah skripsi itu boleh kopas atau copy paste atau enggak, skripsi itu apakah boleh sama dengan skripsi yang lain. Nah, apakah boleh? Kalau boleh, apa syarat-syaratnya? Oke, simak terus videonya. Oke, ini yang perlu saya jelaskan, yaitu adalah syarat-syaratnya ketika skripsi Anda sama dengan skripsi kakak kelas Anda. Itu atau enggak sama skripsi dengan skripsi angkatan sampean. Misalnya sampean membuat skripsi yang judulnya sama pada waktu itu dengan skripsi si B, judulnya sama. Nah, syaratnya apa untuk misalnya skripsi yang sama itu? Pertama, untuk skripsi yang mungkin sama dengan misalnya dengan kakak kelas Anda yang telah membuat skripsi itu sama, maka ganti variabelnya. Variabel misalnya variabel X mempengaruhi variabel Y, maka variabel X ini nanti Anda ganti, atau enggak variabel X ini tambahi variabel X lagi. Variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y. Nah, ini kalau judul kuantitatif. Tapi kalau misalnya Anda kualitatif, mungkin variabelnya ini bisa Anda rubah. X-nya misalnya kompetensi mempengaruhi prestasi, maka kompetensi itu diganti misalnya kedisiplinan mempengaruhi prestasi. Nah, ketika variabel X ini diganti, maka itu sudah nggak apa-apa Anda meniru skripsi yang sebelumnya sudah dibuat, tapi dengan kajian variabel X-nya sudah berbeda. Tentunya berbeda, tapi alurnya kurang lebih sama dalam penelitian itu. Dalam pembuatan skripsi itu alurnya sama. Itu untuk mengganti variabelnya, atau enggak Anda ganti variabel Y-nya ya. Variabel Y-nya misalnya kan variabel Y-nya adalah variabel dependent. Nah, ketika Anda merubah variabel Y-nya juga bisa. Nah, ketika Anda sudah merubah variabel-variabelnya ini, maka skripsi Anda judulnya mesti tidak sama jadinya. Walaupun dalam kata-katanya sama, misalnya pengaruh motivasi terhadap prestasi dengan pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi. Nah, hampir sama kata-katanya, tapi intinya berbeda di situ. Nah, syarat yang pertama, Anda boleh kopas. Nah, yang kedua, untuk syarat yang kedua yang bisa Anda lakukan ketika skripsi Anda kopas, yaitu adalah lokasi penelitiannya diganti. Misalnya, Anda kopas dari penelitian sebelumnya, tapi lokasi kok nggak diganti, maka ini berbahaya bagi Anda. Maka lokasinya diganti ya, terutama karena lokasi itu, ketika lokasi kan banyak dalam penelitian, bisa di sana, di sini, dan di situ. Nah, ketika lokasi sudah berbeda, maka hasil penelitian juga sudah berbeda mestinya, walaupun Anda nanti copy paste dari skripsi sebelumnya. Nah, itu bisa Anda ganti tempat penelitiannya. Tuh, ini kalau Anda misalnya sekarang ini belum mendapatkan judul, ini gampang. Misalnya Anda belum mendapatkan judul, tinggal ambil judul kakak kelas, pindah lokasinya. Kebanyakan memang penelitian modelnya seperti itu. Karena kebanyakan ya, bukan tidak semuanya. Ada penelitian yang memang dia menciptakan problem yang baru, memecahkan problem yang baru. Nah, ada yang mengembangkan. Nah, mengembangkan ini salah satunya dengan cara dia mengutip penelitian terdahulu dan dirubah lokasinya. Nah, ini tidak apa-apa dalam dunia penelitian. Nah, kalau Anda nanti misalnya kopas, maka lokasi penelitiannya perlu diganti ya. Lalu yang terpenting ketika Anda kopas kepada penelitian sebelumnya atau kopas pada skripsi yang sama dengan Anda, yang jangan sampai lupa yaitu tahunnya dirubah ya. Tahunnya perlu, tahunnya, tanggalnya yang ada di datanya itu ya data bukan data. Tahunnya yang mestinya itu harus dirubah. Harinya mungkin atau saatnya pada waktu itu, misalnya Anda kopas penelitian pada waktu pandemi COVID-19. Nah, sekarang kan sudah tidak pandemi. Di situ lupa diganti. Ya sudah, Anda maka dijamin akan
sulit untuk lulus, bukan gagal, tapi akan sulit untuk lulus. Nah, ketika ini Anda mengganti tahunnya, ini memang hal yang remeh, tapi banyak ketahuan ini ketika dia membuat ternyata ada tanggal yang belum diganti, dia copy paste. Maka copy pastenya itu berbahaya karena dia tidak meliti, cuma dia copy paste saja. Nah, itu untuk syarat yang ketiga. Lalu syarat yang keempat, yaitu ini juga penting. Ketika Anda copy paste, Anda harus merubah metode penelitiannya. Metode penelitiannya, misalnya dia penelitian terdahulu atau skripsi yang kita copy paste itu menggunakan penelitian kualitatif. Kita copy juga penelitian metodenya dengan kualitatif. Itu sama enggak apa-apa. Tapi misalnya penjelasannya itu yang berbeda. Misalnya kan kualitatif, dia meneliti secara mendalam atau dia menggunakan studi kasus, mengetahui prosesnya. Nah, ketika dia mengetahui prosesnya, maka ada yang dirubah dalam penelitian Anda, yaitu adalah prosesnya itu. Misalnya di si A meneliti dari A ke B, kalau kita meneliti prosesnya kebalikannya dari B ke A, misalnya seperti itu. Nah, ketika Anda copy paste tidak apa-apa, tapi Anda balik di situ, maka di situ nanti tidak dianggap Anda itu copy paste secara menyeluruh, tapi Anda itu mengembangkan dari copy paste itu. Yang terakhir, yang terpenting ketika Anda copy paste itu ya, satu ini yang paling kuat ya, yaitu adalah Anda harus belajar parafrasa ya, merubah tulisan menjadi suatu tulisan yang Anda buat sendiri. Jadi Anda rubah kata-katanya, Anda parafrasa sesuai dengan karya ilmiah seperti apa. Nah, ini memang skill yang harus dilatih. Kalau Anda males misalnya, sudah banyak membaca tapi sulit untuk memparafrasa, itu bisa Anda cari di Google, ada aplikasi untuk parafrasa, itu bisa. Tapi dalam parafrasa itu tentunya ada tingkatannya ya. Misalnya tingkatan yang paling parafrasa paling merubah kata-katanya itu biasanya aplikasi-aplikasi yang berbayar. Tapi kalau bisa kita sendiri saja caranya parafrasa. Ketika kita melihat itu yang penting, kalau kita kan copy paste, kita copy langsung kita paste. Tapi kalau kita parafrasa, kita baca langsung, kita kayak model cerita, itu kita ceritakan sendiri. Kan kita paham tuh, nggak mungkin paham kita hafal langsung membaca, kita hafal kata-katanya A, B, dan C itu seperti itu, kata-katanya secara menyeluruh seperti itu, kan tidak mungkin seperti itu. Mestinya kita parafrasa, kita ceritakan hasil pemahaman kita setelah membaca skripsi yang kita jadikan bahan copy paste tadi, itu kita paham, langsung kita ketik secara parafrasa, yaitu menurut kita sendiri seperti apa. Nah, dengan copy parafrasa ini Anda nanti bisa mempermudah, atau Anda nanti lepas dari kasus copy paste atau plagiarisme ini, nanti hilang atau tidak kena dalam plagiarisme. Nah, itu tadi mungkin syarat-syarat yang bisa Anda lakukan ketika nanti Anda membuat skripsi tapi hanya copy paste. Itu yang Anda harus, syarat-syarat yang harus Anda penuhi, terutama para mahasiswa yang sulit untuk terjun ke lapangan. Ini biasanya dia copy paste skripsi studi literatur. Nah, ini biasanya paling banyak seperti itu. Kalau studi lapangan mungkin kalau di situ kan ada data, dia harus terjun ke lapangan, mendapatkan tanda tangan dan sebagainya. Nah, itu sulit untuk dikarang misalnya seperti itu. Tapi kalau di studi literatur itu gampang untuk copy paste. Nah, itu mungkin syarat-syarat itu nanti bisa diterapkan dalam Anda menulis skripsi, biar skripsinya itu tidak terlihat benar-benar copy paste. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang Anda bingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.